Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis Coffee Shop Otaku Kuningan. Kelompok kami beranggotakan Dewi Ramdania, Faisal Nurul Hamdani, Rizky Muhammad Fajar, Taufik Maulidani, dan saya sendiri Vera Rismalia. Untuk latar belakang, dari sekian banyak industri yang berkembang di Indonesia, industri kedai kopi adalah salah satu industri yang berkembang dan peminatnya paling pesat dan banyak. Tiap tahunnya, perkembangan dan pertumbuhan jumlah kedai kopi yang dibuka di Indonesia selalu bertambah. Hal tersebut dikarenakan bisnis kedai kopi termasuk bisnis yang lumayan menjanjikan. Lalu selanjutnya untuk permintaan. Jumlah permintaan untuk produk coffee shop Otaku per tahun pada 5 tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Untuk tahun 2022, permintaannya sebanyak 288.000 produk. Untuk tahun 2023 sebanyak 308.160 produk. Tahun 2024 sebanyak 329.812 produk. Tahun 2025 sebanyak 352.812 produk. Dan di tahun 2026 sebanyak 377.509 produk. Selanjutnya proyeksi permintaan. Berikut ini tabel proyeksi permintaan untuk periode 2022 sampai 2026. Dapat dilihat untuk tahun 2022 jumlah permintaannya itu sebanyak 846.354 orang, dan di tahun 2023 sebanyak 1.052.832 orang, dan untuk tahun 2024 sebanyak 1.260.402 orang, dan untuk tahun 2025 1.469.520 orang, dan di tahun 2026 sebanyak 1.680.335 orang. Untuk penawaran, jumlah produk yang ditawarkan oleh kedai lain di Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut. Ada sisi jalan kopi untuk kapasitas produksi per tahunnya itu 8.000. Ada Sirjo Kopi, kapasitas produksi per tahunnya itu 10.000. Ada Wandis Coffee, kapasitas produksi per tahunnya itu 11.500. Jadi untuk semua total penawarannya itu 29.500. Untuk analisis peluang bisa dilihat dari analisis data permintaan dan penawaran, yakni dengan cara membandingkan selisih antara permintaan dan penawaran. Pada tahun 2021 permintaannya terdapat 288.000, untuk penawarannya 29.500, untuk peluang pasarnya 258.500. Rencana penjualannya 50.000, untuk pangsa pasarnya yaitu 19,34%. Untuk 2023 permintaannya yaitu 38.160, buat penawarannya yaitu 31.565, untuk peluang pasarnya yaitu 276.595. Berikut adalah menu yang terdapat di Cafe Otaku kami. Dapat dilihat sendiri banyak sekali varian kopi yang kami sediakan. Untuk pendistribusian, yang pertama kami ngambil bahan baku dari supplier. Dari supplier kita ke gudang, dari gudang menuju ke kedai kopi. Di kedai kopi kami mengolah sendiri biji kopi dengan menggiling menggunakan mesin penggilingan kopi atau grinder, sehingga menghasilkan bubuk kopi. Bubuk kopi tersebut diolah dan diperjualbelikan kepada konsumen untuk dikonsumsi dengan berbagai macam varian, dari kedai kopi langsung ke konsumen untuk diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, ada 3. Yang pertama segmentasi atau tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda.
Yang kedua yaitu targeting. Targeting adalah segmen pasar tujuan yang kami pilih. Pembeli utama dari kedai kopi Otaku adalah anak muda yang berusia sekitar 15-24 tahun, serta dijual secara online melalui Instagram dan WhatsApp yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup remaja masa kini. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning yaitu produk kami dapat diunggulkan dalam minuman kopi yang khas, karena memang produk kopi Otaku menggunakan beans kopi pilihan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu keputusan strategi. Keputusan strategi yang bisa kami terapkan pada kedai Otaku ini yang nantinya dapat membantu dalam kegiatan pemasaran produk dan memenangkan persaingan dalam usaha kopi shop. Selanjutnya aspek teknis dan produksi. Yang pertama, seleksi produk. Dari hasil analisis produk pada aspek pasar dan pemasaran kedai kopi Otaku memiliki 14 jenis produk makanan dan 15 jenis produk minuman yang ditawarkan. Tetapi yang menjadi main produk atau produk unggulan yang dijual adalah Miruku Coffee, yang merupakan salah satu produk favorit dari para pelanggan. Sehingga produk Miruku Coffee ini salah satu produk yang jumlah permintaan dan penawaran pasarnya lebih besar dibandingkan dengan produk minuman kopi lainnya yang ada di kedai kopi Otaku. Berikut ini ada gambar mesin dan teknologi yang digunakan untuk pembuatan kopi. Lokasi usaha. Letak kedai kopi Otaku ini berada di Ciporang Martadinata, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan kode pos 45511, di mana tempat ini dianggap strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan pengunjung, terutama kalangan anak muda. Selanjutnya, layout, fasilitas, dan pabrik. Untuk layout bisa dilihat di gambar. Di depan parkiran, di sebelahnya juga ada bangku dan kursi serta kasir, dan di belakang ada tempat dine-in serta bar. Proses produksi, pertama adanya roasting. Roasting adalah suatu pemasakan biji kopi. Kemudian biji kopi tersebut di grinder atau digiling di mesin grinder untuk menghaluskan biji kopi tersebut. Lalu serbuk kopi tersebut diolah atau diproduksi oleh barista, kemudian dapat dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, luas dan kapasitas produksi. Berikut kapasitas mesin yang dimiliki kedai kopi Otaku. Berikut juga mesin yang dimiliki kedai Otaku. Rata-rata kapasitas pemakaian 3-5 tahun. Selanjutnya itu kapasitas produksi dari kopi Otaku. Yang pertama ada biaya peralatan seharga 287.300.000, lalu ada biaya tenaga kerja seharga 145.200.000, ada biaya listrik seharga 1.500.000 dan biaya lain-lain seharga 3 juta. Jadi untuk total keseluruhannya itu 437 juta dibagi 1 tahun atau 12 bulan. Jadi totalnya 36.416.667 rupiah. Jadi untuk biaya tetapnya juga yaitu 36.416.667 rupiah. Jadi BP per unit adalah 9.104 rupiah. Untuk BP rupiah, biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Jadi harga biaya tetapnya itu 36.416.667 rupiah per 4.000 dibagi 20.000 rupiah. Jadi sama dengan 36.416.667 rupiah. Jadi hasilnya 182.083.335 rupiah. Jadi BP rupiahnya itu 182.083.335 rupiah.
Kami menargetkan laba 30 juta per bulan. BEP laba sama dengan biaya tetap tambah target laba per harga per unit dikurangi biaya variabel. Untuk biaya tetapnya itu Rp36.416.667 ditambah 30 juta per 20.000 dikurangi 16.000 sama dengan Rp60.416.667 per 4.000. Jadi BEP labanya itu 16.604 picis. Untuk BEP labanya itu sendiri 66.416.660. Selanjutnya ada struktur organisasi. Direktur Jenar Arif Hafsah, terus barista Faisal Nurul Hamdani sama Taufik Maulidini, kasir Dewi, kopi Ferarisma, pelayan Rizky Muhammad Baja. Direktur ialah orang yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang berada di kedai kopi Otaku, bertugas untuk memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha. Dan pemilik juga sekalian bertugas dalam melakukan pembelian barang. Terus yang kedua, barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi kepada pelanggan. Yang ketiga, koki atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap oleh pelanggan atau konsumen. Yang keempat, kasir adalah orang yang bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Dan yang terakhir, pelayan adalah orang yang bertugas untuk sistem kompensasi. Karyawan yang kami rekrut adalah karyawan yang tetap. Penetapan gaji karyawan sesuai bidangnya. Pertama, direktur itu 5 juta, barista 3 juta, kasir 1.500.000, koki 1.300.000, dan pelayan 1.300.000. Apabila kedai kopi kami menjual produk melebihi target, biasanya kedai kami memberikan bonus, dan setiap tahunnya biasanya kami memberikan uang tunjangan hari raya. Program pengembangan karyawan, pelatihan dan pendidikan yang diterapkan untuk para karyawan kedai kopi yaitu mengenalkan berbagai macam produk biji kopi, spesifikasi produknya seperti apa, agar ketika konsumen menanyakan tentang produk tersebut, karyawan tersebut sudah menguasainya dan bisa langsung menjawabnya tanpa harus menanyakan lagi pada pemilik usaha tersebut, serta pengembangan dan pelatihan bagi barista muda. Aspek hukum dan legalitas. Badan hukum organisasi. Bentuk badan hukum yang sesuai dengan usaha yang akan kami dirikan adalah bentuk CV, izin-izin yang perlu dilengkapi sebelum mendirikan usaha coffee shop, terdiri dari tanda daftar perusahaan, TDP, surat izin perusahaan, SIUP, nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan surat izin domisili, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.